Banyak istilah Rasul dan Nabi tercantum dalam Al-Quran. Tentang Rasul termuat dalam ayat-ayat suci, mungkin saja orangnya Muhammad sendiri, dan mungkin pula Rasul-Rasul yang datang sesudahnya. Tetapi yang menyangkut dengan pribadi Muhammad sendiri dalam Al-Quran ditandai dengan namanya sendiri, ataupun dengan istilah Nabi yang khusus ditujukan kepada beliau, seperti maksud beberapa ayat suci ini. Dalam semua ayat suci ini Muhammad sengaja disebut dengan istilah Nabi, bukan Rasul. Hal ini membuktikan bahwa memang banyak Rasul yang datang sesudah Muhammad. Tugasnya ialah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan penganalisaan, sedangkan Nabi adalah Muhammad sendiri. Pada surat ke-9 ayat 33 menyatakan bahwa Allah mengutus Rasul dengan petunjuk dan agama logis, agar dia menerangkan tentangnya atas agama Islam tiap sesuatu. Tetapi Muhammad dalam hidupnya belum menerangkan segala sesuatu tentang Islam, sebagai dimaksud dalam surat ke-16 ayat 89, terutama mengenai sains dalam kehidupan modern. Padahal semuanya sudah ada pokok-pokok ilmunya dalam Al-Quran. Maka surat 9 ayat 33 menyatakan, bukanlah Muhammad Rasul terakhir. Surat 10 ayat 47 dan surat 14 ayat 4 menyatakan bahwa bagi setiap umat ada Rasul, dan setiap Rasul itu berbicara dengan lidah bahasa kaumnya sendiri. Maka kedua ayat suci ini tak mungkin menyatakan bahwa Rasul-Rasul itu adalah Muhammad dan Rasul-Rasul sebelumnya saja, karena mereka hanyalah berbicara dengan bahasa Ibrahim dan Arab saja. Kedua ayat suci ini membuktikan bahwa Muhammad bukanlah Rasul terakhir. Surat 23 ayat 51 menerangkan Rasul-Rasul agar memakan yang baik serta beramal soleh. Maka perintah ini tentunya juga ditujukan kepada Rasul-Rasul sesudah Muhammad, karena perintah tercantum dalam Al-Quran sendiri. Surat 25 ayat 41 menerangkan sikap cemooh orang-orang kafir terhadap Rasul yang menyampaikan pertanda-pertanda kebesaran Allah. Mereka mengatakan, apakah ini Rasul yang dibangkitkan Allah? Mereka lalu memperolok Rasul itu. Ayat ini bukanlah ditujukan pada Muhammad, tetapi kepada Rasul-Rasul sesudahnya, karena Muhammad dalam hidupnya adalah orang terpandang baik, jujur, dan berilmu tinggi dalam masyarakatnya, terutama lagi dilahirkan dalam suku Quraisy yang waktu itu terpandang mulia. Surat 40 ayat 51 dan surat ke-58 ayat 21 menyatakan bahwa Allah telah menetapkan Rasul-Rasulnya pasti menang dan menjanjikan akan membantu Rasul-Rasul itu pada kehidupan dunia kini dan di akhirat nanti. Karena janji Allah itu tercantum dalam Al-Quran, maka tentunya Rasul-Rasul tersebut adalah yang datang sesudah Al-Quran diturunkan, dan karenanya bukanlah Muhammad Rasul terakhir. Surat 28 ayat 59 menyatakan bahwa Allah membinasakan suatu negeri hanyalah sesudah membangkitkan seorang Rasul di antara penduduk negeri itu, dan masyarakat tersebut masih bersikap dolim. Maka banyak negeri yang dibinasakan Allah sesudah Muhammad, dan Nabi ini tidak pernah mendatangi negeri tersebut. Nyatalah surat ke-28 ayat 59 itu memberikan keterangan bahwa Muhammad bukanlah Rasul terakhir. Sebagai Rasul, Muhammad dan orang-orang lainnya hanyalah bertugas menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat suci ini. Maka perkataan Rasul itu ialah ayat-ayat Al-Quran sebagai dinyatakan pada surat ke-69 ayat 40 dan surat ke-81 ayat 19. Selagi orang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, maka orang itu disebut Rasul. Dan Rasul itu sendiri berarti yang menyampaikan wahyu Allah. Mungkin dengan berbagai bahasa dunia seperti yang dimaksud pada surat ke-14 ayat 4 dan surat ke-28 ayat 59. Mungkin keterangan ini agak mencengangkan kebanyakan penganut Islam yang selama ini menganggap Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Tetapi yang disampaikan di sini ialah ketentuan-ketentuan Allah yang terkandung dalam Al-Quran sendiri, tanpa saduran dari sumber lain. Maka penerimaannya terserah pada masing-masing orang, karena yang kita sampaikan adalah hal-hal konkret, logis, dan dapat diterima akal terbuka. Dan ingatlah bahwa Rasul itu bukanlah suatu jabatan, tetapi adalah pekerjaan menyampaikan wahyu-wahyu Allah, baik yang menyampaikan itu manusia biasa, jin, ataupun malaikat sendiri. Maka dari semua keterangan ayat Al-Quran ini dapatlah pengertian bahwa mematuhi Rasul adalah mematuhi ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasul itu sendiri. Sebab itulah dianjurkan bila mana suatu masalah didiskusikan, maka persoalannya hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yaitu pada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasul.
Berdasarkan ayat-ayat suci, maka peserta diskusi boleh menetapkan putusan-putusan yang dilaksanakan ulil amri dalam masyarakat Islam. Jadi, surat 4 ayat 59 bukanlah menyuruh orang mengembalikan persoalan yang didiskusikan kepada diri Allah dan kepada Muhammad, tetapi kepada ayat-ayat suci atau firman-firman Allah yang disampaikan Rasul.